Selamat siang semuanya partisipan talkshow siang hari ini. Puji syukur kita bisa menggelar virtual talkshow pada siang hari ini. Saya Nugroho Nur Cahyo, biasa dipanggil Popon. Kali ini talkshow mengangkat tema kesetaraan vaksinasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Satgas COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Harian Jogja dan Potats. Kemudian ada support juga dari Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema ini tentu kami pilih karena baru-baru ini pemerintah daerah memang diminta untuk mempercepat vaksinasi, terutama untuk eh, kelompok rentan. Penyandang disabilitas kalau menurut PBB salah satu dari kelompok rentan. Jadi pada 2 Juni kemarin, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah mempercepat vaksinasi terutama untuk kelompok rentan dari kelompok difabel. Nah, eh, dalam perkembangannya memang daerah istimewa Yogyakarta vaksinasinya belum begitu menggembirakan. Mohon maaf nanti mungkin Pak Hirman bisa mengoreksi kalau tidak betul ya, tapi tadi pagi Pak Presiden juga sudah datang ke daerah istimewa Yogyakarta meninjau pelaksanaan vaksinasi. Salah satunya adalah mendorong agar Pemda DIY segera menggenjot vaksinasi karena capaian di daerah istimewa Yogyakarta termasuk rendah. Hingga 4 September kemarin, kalau kita lihat dari data yang dikumpulkan di newsroom kami, itu capainya baru 66%. Nah, padahal target untuk menyelesaikan 100% itu kemarin dipatok pada Oktober. Nah, ini kita kembali kepada percepatan vaksinasi. Eh, di sini sudah hadir narasumber-narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Sudah hadir di sini Bapak Suhirman, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Hirman, apa kabar? Selamat siang, baik-baik, sehat selalu. Ya, itu yang paling penting Pak, sehat-sehat selalu. Oke. Kemudian di sini juga sudah hadir Bu Sri Rezeki Ekasasi atau biasa karib disapa Bu Kiki, Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang, Mas Kelihatan Pupus. segar sekali. Pastinya sehat-sehat selalu. Dan ini di sampingnya Bu Kiki ada Dik Mirsa Rahman, Mas Mirsa Rahman, penyandang disabilitas, putra dari Bu Kiki. Nah, tiga narasumber ini nanti akan ngobrol-ngobrol santai mengenai bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk penyandang difabel di daerah istimewa Yogyakarta. Kita sebelum masuk pada narasumber, saya mungkin akan memberikan sedikit gambaran tentang pelaksanaan vaksinasi bahwa sebenarnya walaupun sudah muncul surat edaran sejak Juni, tapi pelaksanaan di daerah itu baru dilaksanakan mungkin baru bulan lalu ya, Agustus ya. Mulai paling cepat itu di akhir Juli karena entah apa yang harus dipersiapkan setelah surat edaran itu karena barangkali juga petugas untuk vaksinasi difabel ini juga baru didata ya karena bagaimanapun kelompok difabel ini membutuhkan perlakuan khusus dan petugas khusus. Tidak bisa mungkin disamaratakan dengan vaksinasi di warga umum begitu. Jadi ada petugas yang harus mendampingi yang tahu kebutuhan penyandang disabilitas sehingga mungkin ini agak terhambat. Nanti mungkin Pak Hirman juga bisa memberikan keterangan mengenai ini kenapa setelah Juni awal Juni baru dimulainya kalau tidak salah
dimulai khusus untuk ada vaksinasi difabel itu di akhir Juli. Dan belakangan-belakangan ini banyak komunitas, banyak juga organisasi-organisasi dan lembaga yang kemudian menyelenggarakan vaksinasi-vaksinasi khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Hari ini ada di Bantul, kalau tidak salah, dan Kota Jogja. Kalau kita lihat capaian untuk vaksinasi di Kota Jogja saja, itu kemarin di konferensi pers yang kami dapat di redaksi Harian Jogja itu untuk DIY itu yang sudah divaksin 6.732 penyandang disabilitas. Namun itu tidak seluruhnya warga yang ber-NIK Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan itu pun belum semuanya adalah suntikan kedua. Jadi baru 403 yang sudah mendapatkan suntikan kedua. Kalau kita lihat sasaran disabilitas yang terdata oleh Pemda DIY itu ada 11 ribuan sekian. Sebenarnya kalau kita lihat kemampuan vaksinasi harian, sebenarnya DIY ini sudah mencapai 11.000 vaksinasi per hari dari target yang sebenarnya dipatok oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X itu sebenarnya 20.000. Jadi separuh lebih sedikit dari yang ditargetkan. Dan sampai 4 September kemarin baru tercapai 66% dari target. Dan kalau dari targetnya Oktober 100%, itu agak sulit dicapai dengan kemampuan 11.000 per hari. Saya kira nanti Oktober kemungkinannya diperkirakan baru 83% tercapai gitu. Nah, ini kita mulai dari narasumber yang luar biasa, ada Mirsa. Saya mulai dari Mirsa. Mirsa, selamat siang. Ini saya mau tanya-tanya Mirsa ya. Yang pertama pertanyaan Om ini adalah apakah Mirsa sudah divaksin? Iya, sudah belum? Sudah? Ya, belum. Belum, Mirsa belum divaksin. Belum. Boleh tahu kenapa? Takut atau kenapa? Kenapa belum divaksin? Vaksin baik. Ya. Nice. Kenapa? Mau divaksin, Mirsa? Baik. Coba Bani baik. Enggak takut, berani. Berani, oke. Mirsa berarti berani ya, tidak takut divaksin. Pengen segera divaksin, Mirsa? Iya. Pengen ya? Ini. Oke, Mirsa. Mirsa selama pandemi COVID-19, apakah Mirsa di rumah saja atau sempat pergi-pergi? Iya. Di rumah saja. Stay home? Stay home. Aku Oke. lukis, ya. make baju brief one, Membuat baju, oke. Jadi mengisi kegiatan di rumah ya, Mirsa. Tidak bertemu teman-teman? Bikin belum. Oh, sudah lama. Lama sekali tidak ketemu teman-teman ya. Iya. Pengen tidak ketemu teman-teman? Iya. Ketemu langsung ya. Tapi apakah Mirsa masih sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, misalnya dengan handphone, video call begitu? Oh iya, boleh. Masih? Oh ya. Masih. Berkegiatan bersama. Tadi Bu Kiki mengatakan, Ibu mengatakan Mirsa masih suka latihan tari secara virtual melalui video dengan teman-teman ahli tari ya. Mirsa merasa mati gaya nggak selama pandemi? Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ikut tari bareng teman-teman begitu? Iya. Mati gaya ya? Cuci piring.
cuci piring karena di rumah cuci Oke, piring. jadi walaupun mati gaya, Mirsa masih tetap bikin kegiatan di rumah, bikin kaos, melukis, cuci Ya, piring, bernyanyi, masih tetap produktif lah ya, Mirsa ya. bisa dance, bisa dance yang Oh, keras. dance ya, Bisa dance berapa kali sings, oke. sayang kali. Nali tari, ya. Dance dengan teman-teman nali tari. Berarti masih semua kegiatan masih dilakukan oleh Mirsa. Tapi Mirsa masih tetap pengen divaksin ya, biar eh, tubuh lebih kuat, lebih brief lagi. Yang coba. Ya, biar bisa lebih tahan ketika keluar-keluar nanti juga tidak terlalu khawatir. Iya. Ya. Oke, Ibu Kiki, kita bergeser ke Ibu Kiki. Mungkin Bu Kiki bisa mengisahkan Bu Kiki selama 1 tahun lebih pandemi ini, bagaimana Ibu mendampingi anak penyandang disabilitas selama pandemi ini. Suka dukanya seperti apa, bagaimana memberikan pemahaman bahwa kebiasaan ketika Ibu sering mengajak Mirsa beraktivitas di luar, kemudian sama sekali tidak boleh, harus di rumah dulu, begitu. Mungkin bisa diceritakan Bu Kiki. Terima kasih Mas Popong. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu. Tadi sudah, tapi mungkin Pak Suirman belum mendengar nih. Selamat siang pada Pak Suirman. Sudah bersedia mendampingi kami nih, atau kami yang mendampingi Pak Suirman ya untuk acara ini. Kami senang sekali nanti bisa dapat info-info tentang vaksin. Juga terima kasih pada Pak Anton yang sudah memberi kesempatan ya kepada seluruh staf Harjo, memberi kesempatan pada kami untuk sharing tentang vaksin ini, karena memang kami merasa sangat penting sekali ya. Dan juga kepada ini ternyata banyak juga Bapak Ibu dari Potats Jogja, terima kasih sudah bergabung, nanti mungkin bisa ikut melengkapi kalau saya ada kekurangan ketika cerita tentang Potats. Dan juga ada beberapa ini saudara sepupu Mirza dan mungkin teman-teman yang lainnya, terima kasih sekali sudah hadir. Dan Mas Popon tadi untuk menjawab itu memang agak kesulitan ya, dari begitu banyaknya kegiatan ya yang sangat padat tiba-tiba kemudian berhenti. Nah, terutama untuk Mirza, kalau ini untuk pengalaman saya pribadi saja, karena Mirza sudah cukup dewasa, ya, Agustus kemarin 24 tahun, ya. Jadi ketika pandemi itu sudah selesai, SMA-nya sudah sering di rumah, jadi tidak bertemu teman-teman SMA lagi, hanya berkegiatan rutin saja ya, Pak, kayak Potats itu setiap Sabtu ada latihan di rumah, gitu, latihan keyboard, kemudian ada ya beberapa kayak tampil ya di Harjo, di acara-acara itu. Jadi agak sedikit berat mungkin ya, tapi alhamdulillah karena Mirza ini bisa diajak bicara, diajak komunikasi, dan dia sendiri juga suka mencari informasi ya di TV dan seterusnya, itu dia tahu apa itu COVID-19, apa itu pandemi, apa itu lockdown, sehingga ya dia bisa mau stay at home. Memahami kondisi dan situasi saat itu ya Bu ya. Bisa di rumah saja itu bisa, bahkan dia sangat ketat termasuknya. Ada lagu-lagu kan, ada terutama lagunya Padi kalau nggak salah pertama tampil itu. Ya, betul. Mencuci tangan. Jadi ketika kami waktu itu masih belum work from home ya, masih awal-awal, itu kalau dari keluar pasti dia sudah ketat cuci tangan, mandi gitu. Barang-barang harus dicuci. Jadi alhamdulillah dia paham, sehingga ketika diminta tinggal masih mau, tapi ya itu selalu tanya, COVID sudah selesai, COVID sudah pergi, kapan pergi lagi, gitu. Semacam itu. Dan memang aktivitasnya semua yang di luar ditinggalkan ya Bu selama 1 tahun ini ya Bu ya, menari bersama teman-temannya. Ya, betul-betul kecuali kami kesempatan tertentu. Ya, betul-betul ikuti anjuran pemerintah ya. Jadi itu kami lakukan, terutama karena Mirza ini
Down syndrome kan kadang ada ini ya komorbid ya, mungkin Ya. selain komorbid itu juga kondisi spesialnya anak Down syndrome lah, dan itu beda-beda. Makanya kalau ada yang sudah bisa divaksin, ada yang belum, itu mungkin juga karena kondisi yang berbeda-beda itu. Nah, karena waktu itu saya juga awam sekali, nanti seperti apa anak Down syndrome ini kalau kena COVID ya, nauzubillah min dzalik. Jadi akhirnya udah strict aja, stay at home. Nah, untung dia mau semua kegiatan itu dilakukan di rumah. Mirsa pintar ternyata, sudah mengumpulkan informasi sendiri. Iya. Apa saja Mirsa, biar kita jaga kesehatan selama pandemi ini? Harus ngapain aja? Tadi Ibu bilang mencuci tangan, terus Oh apalagi iya, Mirsa yang harus kita lakukan? ya cuci hands, Ya, washing hand. pakai mask, Ya, saya yang jauh, jaga jarak, oke, menjaga jarak ya. Wah, menjauh, sudah rame katanya. tidak ke tempat ramai-ramai, betul ya. Apalagi stay at home. Iya. Sudah stay at home. Stay Jadi dia bilang gini tuh, jaga at jarak. home. Oke, wah luar biasa sekali. Jaga jarak, ya. Ya, ini lebih dari 3M. Dulu kita hanya 3 aja, tapi ini ditambah dengan menghindari keramaian dan kerumunan. Betul, Mirsa. Malah sudah disampaikan ini kampanye yang diberikan oleh Satgas COVID 5M sudah disampaikan Mirsa. Terima kasih Mirsa. Kita akan ingat-ingat itu, harus jaga jarak, tidak ke kerumunan, selalu mencuci tangan. Nggak boleh, dan kemudian no apa? No hug, no hug, no hug. Oh, no hug, no hug, no boleh hug. oh no hug, ya, ya. Tidak dekat-dekat dengan orang lain ya. Harus dijaga jaraknya. Oke. Ya. Salim. Tidak boleh salim, betul. Tidak boleh bersentuhan, ya. Apalagi Mirsa. Baik. Nice. Supaya baik. Nice bumi ini love. Supaya buminya cepat baik. Oke, ya, kita berdoa semuanya begitu, Mirsa. Biar BTS bisa datang ke Indonesia, konser di Jakarta, Mirsa bisa nonton ke sana. Siap? Iya. Oke, kembali ke Bu Kiki. Nah, sampai dengan awal September ini, menurut pengamatan Bu Kiki, bagaimana penyelenggaraan vaksinasi yang diselenggarakan oleh daerah yang dikhususkan untuk kelompok rentan? Apakah menurut Ibu ini termasuk telat atau sudah terselenggara dengan baik, begitu? Atau mungkin Bu Kiki punya formulasi seharusnya seperti apa model vaksinasi khusus untuk kelompok rentan, karena kelompok rentan terutama untuk penyandang disabilitas juga terkelompokkan masih banyak lagi gitu, ada kelompok sensorik, motorik, dan kemudian mental dan segala macam, ada perlakuannya tidak bisa sama rata begitu. Silakan Bu Kiki. Kalau dari sudut prioritas yang dilakukan pemerintah ya kan, waktu itu prioritas adalah garda depan dulu ya yang divaksin, itu kan nakes, kemudian termasuk saya ini nggak tahu level berapa, guru-guru itu kan saya kedua, ngajar lapis kedua Bu. Ya. Di lapis kedua pengajar ya waktu itu bulan-bulan April kalau nggak salah sudah. Betul. Kemudian dan seterusnya itu ya itu memang untuk disabilitas, maksud saya kalau menurut prioritas pemerintah sudah sesuai gitu ya urutannya, tetapi ketika mungkin untuk umum sebaiknya juga disabilitas itu gabungkanlah dengan umum, dalam artian gini, tadi kan sudah disampaikan disabilitas itu macam-macam ya. Nah, mungkin disabilitas yang fisik kan dia juga bekerja semacam itu, jadi mungkin campur saja dengan umum karena kan tidak ada keterbatasan yang lain ya kecuali keterbatasan mobilitas. Nah, tapi saya tidak tahu ternyata mungkin dicampur sekaligus dengan disabilitas yang lain ya, jadi seakan-akan ya bukan diskriminasi, cuma kan kasihan juga, seharusnya sudah bisa ikut yang umum ya, terutama yang tadi ya yang misalnya
fisik saja di kursi roda atau apa itu kan tidak ada kendala itu ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu juga dicampurkan dengan disabilitas ataukah sudah campur umum. Nah, kalau yang untuk disabilitas intelektual seperti contohnya Down syndrome ini, seperti yang sudah saya sampaikan, juga biasanya ada bawaan ya, macam-macam. Mirza ini sebetulnya nggak ada komorbid yang seperti gula dan sebagainya itu ya, tapi dia kondisinya itu ginjalnya kan berfungsi satu yang optimal ya, yang kiri kurang optimal. Nah, terus pernah ada riwayat hipoksia dan sebagainya, sehingga itu perlu disampaikan ke dokter spesialis dulu, dokter anak atau dokter keluarga lah. Nah, itu yang sekarang sedang dialami Mirza. Nah, 2 bulan ini melakukan pemeriksaan, ini sudah tahap terakhir, insya Allah minggu depan semua kondisi sudah oke, dia baru bisa ikut vaksin. Kemudian untuk disabilitas memang betul seperti disampaikan tadi, mungkin perlu fasilitas ya, fasilitas khusus tanda petik spesial, misalnya yang mandiri, yang misalnya dengan kursi roda dan sebagainya, itu mungkin kalau harus hadir antri itu kan berarti harus ada fasilitas ya, yang mungkin membuat nyaman, membuat lebih cepat gitu. Nah, kalau kemudian mau tadi seperti yang saya dengar ada jemput bola, itu juga mungkin bagus juga, terutama yang mobilitasnya kurang gitu. Nah, saya kira kalau untuk sudah banyak di daerahnya atau di Jogja, saya kira sudah ya, tapi saya hanya melihatnya dari teman-teman di Potats ya, karena itu hampir semua sudah. Bahkan untuk yang acara besok Sabtu itu hanya beberapa yang mendaftar lagi, karena kebanyakan sudah ada yang baru sekali, tapi ada yang sudah komplit. Nah, itu mungkin kan dari sekolah. Saya lihat itu kan ada yang dari sekolah, ada yang banyak sekali ya komunitas atau lembaga yang melaksanakan vaksin untuk disabilitas ini. Jadi saya kira sudah cukup juga. Memang walaupun nanti pasti masih banyak yang belum ya, tapi secara persentase mungkin tadi sudah disebutkan sudah cukup lah, sudah cukup bagus gitu untuk vaksin pada disabilitas. Untuk Potats sendiri hampir sudah semua, Bu Kiki. Kalau ya saya hanya selain bisa, hambatan-hambatan seperti yang dialami Mirza harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis, itu langkah yang harus dilakukan memang. Selain yang memiliki itu, apakah hambatan seperti itu, apakah yang lain yang tidak ada hambatan serupa itu rata-rata sudah ikut program vaksinasi? Sudah, saya lihat itu, bahkan tadi pagi kan saya baru tahu kan kalau ini kita mau di Harjo ini ngomongin vaksin, kayak tanya-tanya di itu, walaupun sebelumnya saya sudah memantau terus ya teman-teman di grup, sudah banyak, bahkan tadi yang saya bilang sudah yang kedua juga, sehingga hampir dikatakan mungkin sudah semua ya, karena yang kan belum ada yang belum bilang di grup lah gitu. Sementara yang lain masih banyak yang anak-anak di bawah 12 tahun. Oke, kalau itu memang secara medis belum diperkenankan kalau itu Bu Kiki. Jadi siapapun itu dari kelompok manapun, kelompok rentan ataupun tidak, kalau itu memang belum bisa. Ya, makanya itu tadi kebanyakan yang di grup itu juga masih di bawah 12 tahun. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan kenapa nggak dari awal itu Potats mengkoordinir ya. Nah, itu tadi saya tidak berani karena kondisinya kan beda-beda, harus dengan dokter dulu. Nah, sehingga mungkin salah satu tambahan untuk fasilitas kalau mau ada pelaksanaan pada disabilitas itu, selain yang fasilitas misalnya tempat misalnya untuk jalan, kursi roda dan sebagainya, untuk yang kayak DS ini mungkin ada dokter yang memeriksa pra-vaksinnya. Gitu. Pra-vaksinnya, oke. Sehingga orang tua merasa yakin anak ini tidak masalah kalau divaksin. Kalau Bu Kiki sendiri pemeriksaannya mandiri ya Bu ya? Tidak dalam satu paket dalam program vaksinasi artinya. Artinya ini kan usulannya sangat bagus nih Bu Kiki. Jadi itu harus include dalam program vaksinasi khusus untuk kelompok rentan, terutama untuk DS ya. Itu harus ada dokter pra-vaksinasi untuk memeriksa kelayakan apakah tubuhnya siap menerima vaksinasi. Itu ya, Bu ya? Iya, saya mandiri, dan tadi pagi juga ada ya teman di Potas yang istilahnya japri atau chatting itu mendaftar untuk yang besok
dengan alasan kan teman-teman lain sudah yang dengan alasan karena harus ketemu dengan dokternya dulu. Karena ada pengalaman rutin minum obat. Gitu. Dan katanya alhamdulillah bisa Bu, jadi besok pagi insya Allah bisa ikut yang saya matur tadi ya, yang dari Pakualaman dan PKK. Oke. Ya, ini usulan yang menarik sekali dari Bu Kiki bahwa kelompok rentan dari penyakit penyandang disabilitas ini bermacam-macam kebutuhannya, termasuk semestinya kalau usulan Bu Kiki tadi, kalau hambatannya adalah misalnya penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, itu kenapa tidak inklusi saja gitu, secara inklusif dibarengkan dengan umum gitu, tinggal mencari tempat vaksinasi yang ramah aksesibilitasnya untuk mereka, misalnya bisa dilalui kursi roda dengan nyaman gitu. Nah itu mestinya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dipukul rata itu sebenarnya tidak tepat ya. Harusnya sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalnya seperti netra itu kan sebenarnya bisa dibarengkan dengan umum gitu. Betul ya. Nah ini saya geser ke Pak Firman ya. Pak Hirman masih bergabung dengan kami kan ya? Ya, Mas. Ya. Nah, Pak Hirman, nah ini tadi yang disampaikan Bu Kiki dari Disdikpora, Pak Hirman, apakah ada data pasti jumlah siswa-siswa disabilitas di DIY gitu dan dengan pengelompokannya gitu? Terima kasih. Selamat siang dulu, Mas Popo. Dan Popon Pak, saya Pak. Popon. Popon. Popon ya. Dan Mas Mirza, tetap berprestasi ya Mas. Iya, ini lagi pamit ya ke belakang, maaf. Oh iya. Iya, Sri juga yang telaten sekali ini membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu Mas Popon yang saya sampaikan bahwa kalau data kita itu data yang kita miliki itu dari SLB ya. Oke. SLB di Yogyakarta karena kita sekolah provinsi dipurakan membawahi SMA, SMA dan SLB. Nah kita punya SLB semua tingkatan ya Pak ya? Ya. Kalau SMA, SMK. Kalau SLB itu mulai dari umur tadi ada yang kurang dari 12, ada yang lebih dari 12. Oke, ya. Tuh. Jadi untuk yang SLB itu kan ada 79, yang negeri itu 9. Ya. Nah, data kita itu ada 3.164 yang disabilitas itu. Kemarin yang sudah divaksin 1.940. Jadi betul tadi kira-kira ya 60% lah itu tadi. Sehingga kita vaksinasi di disabilitas khususnya di SLB yang kita miliki itu memang waktu itu kami monitor di sekolah itu tanggal 6 Agustus waktu itu. Hanya mulainya agak belakangan ya. Tetapi prosesnya itu akhir-akhir ini grafiknya itu grafik yang naik, artinya tidak selambat yang dulu. Gitu. Karena perlu kita ketahui bahwa khusus untuk disabilitas ini vaksinnya Sinopharm. Sinopharm itu beda dengan yang lain, yang paling baik, paling mahal, Mas. Oh iya. Ya. Paling mahal itu, paling mahal itu. Kalau salah berapa ratus, 800 ribu atau berapa. Jadi itu paling baiknya khusus untuk yang disabilitas ini. Sehingga walaupun start untuk disabilitas itu agak belakangan, kami yakin nanti September ini sudah vaksin itu minimal yang dosis pertama sudah selesai itu ya. Dan ini ada 3.164 tadi ya Pak ya? Ya, 4 ini. Dan ini karena rata-rata itu kan menggabung ya. Jadi di 9 sekolah negeri jelas itu digunakan untuk vaksin, dan beberapa sekolah itu nggak begitu yang swasta itu. Jadi untuk vaksinasi kita, harapan kita itu September itu udah vaksinasi pertama sudah selesai semua, bahkan ada beberapa yang teman kami yang di guru-guru itu yang sudah mulai juga ya vaksinasi kedua, gitu Mas.
Oke, jadi tadi 60% ada 79 SLB, Ya, 9 diantaranya negeri. Dan iya. ini sudah dimulai 6 Agustus ya Pak ya, jadi awal Agustus ya. Kesulitannya apa sih Pak dalam vaksinasi khusus untuk penyandang disabilitas ini? Dari petugasnya, dari Ya, kesulitan sebenarnya tidak berarti, tapi yang jelas kalau disabilitas di satu titik itu, walaupun bergabung beberapa sekolah itu tidak bisa banyak sampai 1.000. Bahkan kalau yang sekolah umum SMA SMA itu bisa 1.000. Bahkan kalau di Geraha Sabda kemarin itu sampai 3.000 satu hari. Karena apa? Karena ya, kalau di Geraha Sabda itu kan pakai drive-thru, ya pakai betul. guys, suntik dan kono kan melaku melayu rampung gitu ya. Ya, Tapi kalau yang disabilitas perlu pendampingan. Pendampingan mesti siswa itu didampingi oleh orang tua ya, dan guru. Bahkan kalau yang disabilitas kami kemarin juga lihat sendiri. Tadi juga di SMP 1 Bantul dengan Pak Jokowi tadi saya lihat sendiri itu Mas Le mensewu ngeretekin kursi suwe. oke. Di kursi itu suwe. Ditanya nanti gimana sakit apa kan perlu komunikasi itulah yang agak lamanya di dalam satu hari kita tidak bisa mentarget 1.000 berapa itu karena paling 300 200 itu 300 sudah banyak ya Pak Irman ya? Termasuk sudah banyak. 300 itu sudah termasuk sudah banyak ya dengan beberapa kendala tadi tidak bisa cepat. nanti di lapangan itu bisa 2 kali lipat dengan gurunya dengan pengantarnya. Oke, iya. Betul betul ya ya harus ada pendampingnya. Jadi seperti kalau lansia ya Pak ya tidak bisa cepat juga karena harus ada pendampingnya. Jadi Ya gitu. kita batasi segitu tapi ada eh, peserta tambahan lah dalam tanda kutip yang harus mendampingi. Ya. Kalau soal petugas Pak yang untuk melakukan screening itu tadi seperti diusulkan Bu Kiki, apakah sudah ada Pak pra-vaksinasi yang khusus spesialis untuk penyandang disabilitas gitu? Misalnya disesuaikan dengan kebutuhannya begitu, Iya, Pak Hirman. iya ada juga begitu. Jadi semua vaksinasi umum ada screeningnya, tapi untuk yang disabilitas mungkin ada khusus. Yaitu tadi menanyakan satu anak disabilitas tentu mungkin waktunya 3 kali lipat dari yang umum, sehingga perlu agak telaten juga gitu. Kemudian tugasnya juga harus memahami itu anak-anak yang disabilitas itu, sehingga kita harapkan ya sebenarnya ada, tapi kan tidak bisa secepat kalau yang umum gitu. Ya. Nah ini tadi berarti Pak Hirman targetnya akhir September ya Pak ya. Ini untuk suntikan pertama atau sudah Ada yang suntikan kedua? sudah vaksin kedua, ada yang vaksin kedua. Tadi yang disebutkan Bapak tadi 1940 Ya, itu yang itu suntikan pertama dan kedua ya, gabungan dari itu ya. ada yang pertama dan yang kedua, Mas. Jadi karena Oke. startnya tidak sama tadi, startnya tidak sama. Dari segi vaksinatornya, petugasnya, SDM-nya tersedia Pak? Maksudnya untuk khusus pendampingan untuk ini, pendampingan untuk kelompok disabilitas ini, itu sudah ada sendiri-sendiri Pak? Ada, Mas, tapi tidak sesempurna yang kita inginkan ya, karena tadi kan tugas kesehatan kan tidak mungkin cara komunikasinya mungkin ya baru kali itu Menangani. gitu. Jadi Oke. perlu di lapangan itu latihan begitu, sehingga ada, Oke. tapi perlu penyesuaian yang khusus gitu. Nah, Pak Hirman, mengenai ini kemarin ada metode jemput bola ya, datang ke rumah-rumah, disuntik di tempat begitu. Itu apakah juga sudah dilakukan untuk siswa-siswa SLB gitu yang mungkin tidak memungkinkan untuk mendatangi tempat-tempat sentra vaksinasinya begitu? Ya sudah dilakukan, dan sekolah kan punya mobil-mobil itu, mobil untuk berbagai macam keperluan itu. Dan kami dari informasi dari teman-teman guru itu ada beberapa siswa SLB atau disabilitas itu tidak mau vaksin kalau tidak dijemput gurunya. Oke, itu kendala tersendiri Pak ya. Jadi ketergantungan terhadap
guru ya, mereka masing-masing itu yang sebenarnya kalau disebut bunga mau kan oke. tanda petik direh-reh itu loh, direh-reh. Ya. Karena tidak semua diterima oleh siswa disabilitas, untuk saran-sarannya tidak semua diterima. Lah guru-gurunya itu mungkin mandi untuk ayo gini kemudian. Jadi memang sudah dilakukan, kita bahkan kami pesan sama sekolah itu sampai detail siapa yang belum, kemudian permasalahannya apa, kemudian harus bagaimana bertindak. Tapi beberapa teman jangan sampai ada orang tua yang tidak membolehkan, gitu ya. Tidak membolehkan. Oh iya. Beberapa kan masih tidak membolehkan. Ya orang tua yang tidak membolehkan itu perlu kita edukasi bersama, pentingnya vaksin dan seterusnya itu. Dengan seperti itu nanti antara kerjasama orang tua, kemudian siswa, guru dan seterusnya itu bisa memaksimalkan target vaksin anak-anak disabilitas di Yogyakarta ini. Oke, Pak Hirman. Adakah ditemukan Pak orang tua dari siswa di SLB di bawah naungan Pemda DIY ini yang tidak mau divaksinasi, putra-putrinya tidak mau divaksinasi? Ditemukan tidak Pak? Ada tapi sedikit sekali. Rata-rata kenapa Pak? Kekhawatiran atau alasannya mereka tidak mau divaksinasi itu? Ya, pengetahuan tentang vaksin kurang ya, pengetahuan vaksin kurang, bagaimana akibatnya dan seterusnya itu, sehingga masih ada kekhawatiran untuk orang tua itu. Yang di mana? Yang di bukan SLB aja, yang umum aja ada yang tidak boleh. Oke, ya. Tetapi yang paling kita agak sulit itu Mas, yang karena kepercayaan atau keyakinan ya. Pak itu loh, ya itu yang paling sulit. Kalau yang masih logis kita bisa itu, sehingga kalau yang itu kita harus pelan-pelan karena kalau kepercayaan keyakinan kan kita tidak boleh memaksa gitu. Keyakinan ini maksud Pak Hirman apakah perdebatan tentang halal dan haram ya Pak ya? Termasuk, mungkin itu ya Pak ya. Termasuk itu ya Pak ya. Berita hoax itu ya itu yang ikut yang menghambat program vaksinasi ini ya Pak Hirman ya. Harus mengadakan edukasi itu ya. Jadi memang ini juga tidak bisa digenjot dengan sedemikian cepat ya Pak, karena prosesnya memang tahapannya harus dilakukan secara pelan-pelan, memberikan edukasi, terus kemudian petugasnya juga mungkin juga untuk kesiapannya mereka juga harus diberikan brief terlebih dahulu ya. Bagaimana menangani, tidak semua vaksinator itu pernah menangani atau berhadapan langsung dengan orang-orang penyandang disabilitas, begitu ya Pak Hirman ya? Mas, jadi itu yang seperti itu cuma sedikit. Artinya kita ngenjot itu bisa. Kita sudah punya jadwal yang teratur ini, artinya tidak itu bukan satu kendala, cuma beberapa aja, beberapa aja. Artinya kita pesan sama Bapak Ibu Kepala Sekolah, SLB tentunya, itu vaksinnya sudah ada, tenaganya sudah ada, tinggal jadwalnya. Kalau dulu kan kita menanti vaksin, nah sekarang itu tidak, sudah tersedia, artinya tinggal kesiapan sekolah untuk vaksinasi itu aja. Artinya stok tadi yang khusus harus Sinovac tadi sebenarnya tersedia, tidak ada hambatan ya Pak ya? Tidak ada hambatan, hingga tinggal kita sudah kelas-kelas sudah menjadwal ini Mas. Jadi sudah tidak ada kendala. Cuma yang tadi kita sampaikan cuma beberapa kerikil-kerikil yang harus kita lewati bersama itu. Ya, hambatan-hambatan umum mungkin dialami juga di daerah-daerah lain ya Pak ya. Tapi untuk data tadi sudah mulai dikumpulkan ya Pak ya, mana yang jadi sekolah ini punya data detail, hambatannya apa di masing-masing siswa itu Disdikpora juga sudah mengantongi data itu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti pasti ada penyandang disabilitas yang agak belakangan gitu karena ada kendala-kendala pribadi gitu. Itu sudah ada ya Pak ya? Terutama yang datanya. Ya autis itu ya. Anak-anak autis, nah itu kan perlu penanganan yang khusus itu. Ya. Nah, tadi dari 3.164 Pak. Nah ini artinya masih ada 40-an% ya Pak ya, karena sampai sekarang 1.940. Ini yakin ya Pak ya, September ini akhir 100% ya Pak ya untuk ini ya Pak ya, untuk siswa SLB yang di bawah naungan Pemda DIY ya Pak ya? Ya karena grafiknya tidak grafik lurus, tapi grafiknya menaik.
Artinya tidak landai tapi naik gitu. Semakin cepat ya, hari-hari akhir-akhir semakin cepat untuk pelaksanaan vaksin ini. Ya kalau dilihat dari awal dimulainya 6 Agustus itu sudah tercapai 1940, artinya memang September masuk akal ketika akhir September itu sudah tercapai 3.000 karena jumlahnya tidak sampai 2 kali lipat dari capaian saat ini. Cuma itu tadi Pak ya, kendalanya harus telaten, kemudian ada pengkhususan seperti tadi penyandang autis, itu yang harus ada perlakuan yang khusus. Tidak mudah begitu. Untuk stok yakin sudah tidak ada kendala ya Pak ya? Yakin sekali. Pak Hirman, optimistis. Kita sudah koordinasi dengan Dinkes, awalnya sudah sekian vaksin dan seterusnya. Sudah yakin. Ya. Saya membuka kesempatan bagi partisipan di sini untuk yang hendak bertanya kepada narasumber yang ada di sini, kepada Bu Kiki atau pemirsa atau Pak Hirman, silahkan, kami persilahkan, nanti bisa raise hand ya, atau tidak langsung menulis di fitur chat di sini, bisa ditanyakan gitu. Mungkin tadi Pak Hirman, sekarang ini sudah ada jadwal-jadwalnya, nah nanti ada yang penasaran jadwalnya kapan dan di mana begitu, bisa ditanyakan di sini juga, atau informasinya bisa dapat di mana begitu. Barangkali Pak Hirman juga bisa berikan ini Pak, informasi itu jadwal-jadwal itu bisa diakses publik enggak atau itu khusus untuk diberikan kepada sekolah-sekolah saja begitu? Iya, jadwal-jadwal itu kita sekolah saya sampaikan sekolah-sekolah supaya menyampaikan jadwal di bidang Diksus ya, kami punya bidang Diksus lewat kasihnya itu sudah ada. Jadi titik vaksin di sekolah itu berkewajiban menyampaikan undangan di sekolah yang akan divaksin bersama-sama di situ. Sampai pada bertanggung jawab terhadap kehadiran siswa yang akan divaksin. Setelah itu juga bertanggung jawab siapa yang belum divaksin. Nah, nanti kita kumpulkan untuk yang belum itu, termasuk ada komorbid, ada tensinya, dan itu nanti akan periode yang selanjutnya. Tetapi kepala sekolah supaya bertanggung jawab terhadap siswanya, proses vaksinasi siswa yang dia didik itu. Begitu, Mas. Oke. Jadi ini komunikasinya dari Disdikpora ke sekolah-sekolah ya. Jadi untuk orang tua di sini yang putra-putrinya penyandang disabilitas dan kebetulan bersekolah di sekolah luar biasa di bawah naungan Pemda Disdikpora DIY bisa langsung dari sekolahnya informasinya. Jadi ini tidak terbuka melalui kanal-kanal yang publik gitu istilahnya. Ada yang partisipan yang hendak join di sini untuk memberikan apa? Oh ya, Bu Tuti Repti, silahkan Bu Tuti langsung saja bisa unmute. Silahkan Bu Tuti Repti, tadi sepertinya raise hand ya. Ya, silahkan Bu Tuti. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan DS. Nah, itu jadwalnya itu menurut Puskesmas itu Oktober baru bisa. Nah, itu nanti vaksinnya masih Inovac atau beda, Pak? Itu saja Bu Tuti? Iya, Pak. Pertanyaannya? Oke. Ya. Pak Hirman, silahkan mungkin Pak Hirman ya. Nanti jadwalnya Oktober Pak itu Bu Tuti, putranya DS ya. Apakah vaksinnya Sinovac atau Sinovac tadi yang ditanyakan kalau lini di bulan Oktober? Bu Tuti ini putranya di SLB yang kedua. SLB 2 Bantul, SLB 2 kota. Ya. SLB Negeri 2. Oh, Negeri 2. Ya. Kemarin sudah ada jadwal vaksin belum, Bu? Ada pemberitahuan untuk daftar, tapi kan dari Puskesmas kami itu memberitahukan baru boleh Oktober, Bu, katanya begitu. Jadi waktu ada pendataan belum berani untuk daftar. Di sekolah sudah ada jadwalnya kapan yang SLB 2 itu?
SLB 2 itu jadwalnya udah berapa periode ya? 2 kali apa ya? Tapi Nah, kami ya. belum ikut. Ya, Tapi tidak ikut yang itu Bu Jenengan. belum. Kok belum Bu? Belum. Karena Oktober, Pak. Itu kan dari kan kami waktu itu kan ada isoman. Nah, dari isoman kan Oh iya iya ya iya. Ya, ya. bilangnya 3 bulan baru boleh gitu. Oh iya iya. Jadi ada anu ya. Hambatan-hambatan khusus ya Pak Kalau Irman. sama saya itu LC lulusan COVID. Penyintas Pak. Ya, Bu. Pak Irman juga penyintas berarti ya. Saya pernah juga lulusan COVID. Lulusan COVID. Jadi betul Bu kalau saya LC. kira yang Ya. memang kalau ada kendala itu. Jadi kalau yang dia disabilitas gitu kita prioritaskan untuk yang ini, yang Sinopharm gitu ya, Sinopharm. Tapi nanti kan ada anu Bu, itu vaksin itu kan ada target-targetnya ya Bu ya. Misalkan ini harus selesai tanggal ini dan selesai tanggal ini. Nah, untuk yang 3 bulan itu ya nanti kami tidak bisa membentuk Mas yakin apakah ini Sinopharm ataukah yang lain karena prosedurnya itu ini vaksin ini harus habis jadwalnya sekian itu hingga nanti di Dinkes Bu nanti mungkin itu yang lebih lebih bisa menjawab karena terlalu teknis sekali ya untuk itu. Tapi kalau yang saat ini kita Sinopharm semuanya gitu ya. Jadi untuk yang 3 bulan kami menurut saya tidak bisa memastikan itu. Tapi kami prioritaskan untuk yang DS itu yang Sinopharm itu. Itu Mas. Ya, Bu Tuti, semoga menjawab pertanyaan Bu Tuti. Jadi kalau untuk yang lini September ini yang diselenggarakan oleh Disdikpora itu jelas Sinopharm. Tapi kalau untuk Oktober Pak Hirman juga secara teknis tidak mengetahui apa yang akan digunakan. Mungkin Bu Tuti nanti bisa berkonsultasi dengan Puskesmas bersangkutan yang kemarin menjanjikan untuk Oktober ya. Jadi Pak Hirman juga belum tahu secara teknis nanti apakah vialnya pakai Sinopharm atau tidak. Ada lagi pertanyaan dari yang lain atau memberikan masukan kepada Pak Hirman atau Bu Kiki atau memberikan pandangan yang lain mengenai penyelenggaraan vaksinasi ini. Tadi usulan Bu Kiki sebenarnya menarik sekali untuk disabilitas ini sebenarnya pengelompokannya tidak bisa dipukul rata ya. Pak Hirman juga tadi menyampaikan bahwa ada sementara penyandang disabilitas tertentu yang memang tidak bisa dilakukan dengan cepat gitu. Jadi memang perlakuannya berbeda-beda, tapi yang jelas tidak bisa dipukul rata. Kita bisa bilang jumlah disabilitas di DIY ini ada 11.000, tapi kita tidak bisa kemudian mematok target yang sama dengan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat umum gitu. Tadi kendalanya sudah disampaikan Pak Hirman bahwa proses vaksinasi tidak bisa dilakukan secepat peserta umum begitu, ketika harus ada kendala jumlah orang, pendampingnya harus ada di situ, kemudian aksesibilitas tempatnya bisa dilalui penyandang disabilitas motorik dan sensorik ya, seperti memakai kursi roda begitu, yang itu harus tersedia secara fasilitas, mudah dilewati, alurnya bisa lebih cepat. Jadi memang kalau menargetkan sehari bisa 11.000 saat ini, barangkali untuk disabilitas juga tidak bisa terus kemudian selesai sehari begitu Pak Hirman ya. Karena kalau kita lihat target yang dipatok itu 20.000 yang bisa dilakukan oleh DIY ini sampai saat ini 11.000. Padahal jumlah penyandang disabilitas di DIY ini kan ada 11.000. Asumsinya kan sehari bisa selesai sebenarnya Pak. Tapi kan kalau dikhususkan ya, tapi kan itu tidak bisa kalau seperti disampaikan Pak Hirman tadi, karena kapasitas seharinya vaksinasi itu tidak bisa sebanyak warga umum begitu. Bu Kiki mungkin bisa menambahi tadi pertanyaan dari Bu Tuti, barangkali senasib ini Bu belum divaksin juga putranya. Iya, ya. Ini Bu Tuti, bundanya Hendrawan ya, Bu Tuti. Oh sudah. Ya Bunda. Oh, iya, ya sama ini nasibnya sama Mirza ya. Kemarin juga sempat bincang-bincang, cuma saya kan nggak paham betul yang di kota itu. Karena tadi yang saya bilang Potats tidak mengkoordinir sehingga tidak menghubungi beberapa
pemerintah apa ya yang terkait. Terus saya bilang Bu Tuti, nanti mungkin dari sekolahnya gitu. Nah, tapi ternyata tadi terdampak juga istilahnya Pak Suhirman tadi kok LC. Saya baru dengar ini Pak ini lulusan. Ini istilah baru ini Bu Kiki. Makanya terus LC. jadi nggak boleh langsung suntik, jadi harus 3 bulan. Nah, mungkin itu tadi Pak Suirman sudah memberi jawaban. Mungkin Bu Tuti tetap semangat ya untuk Hendrawan. Nanti saya bersedia juga bantu-bantu untuk mencari informasi, sekaligus juga informasi untuk Mirza di suntik berikutnya. Cuma tadi mungkin Pak Suirman kan mendiko kalau untuk yang disabilitas itu Sinopharm ya, tapi kemarin ketika konsul dengan dokternya Mirza, karena Mirza harus menjalani beberapa tes seperti D-dimer itu perkentalan darah, karena Mirza ternyata memang harus dicairkan dulu, karena salah satu COVID itu kan menyerang di situ ya, perkentalan darah, kemudian ada riwayat hipoksia, itu kok Pak Suhirman itu dokternya bilang, Bu, ini pemeriksaan, tapi kalau besok boleh, sudah diizinkan, pakai yang Sinovac gitu. Nah, ini yang saya nggak paham. Dan saya belum tanya ke dokternya juga. Berarti kalau Sinovac itu 2 kali nih Pak Suhirman. Mudah-mudahan masih dapat Sinovacnya Pak besok. Oh iya, mudah-mudahan. Kalau Pak Mirza sudah diizinkan untuk ini. Ya, terima kasih. Oh iya Pak, jadi apakah ada, misalnya begini Pak, tadi Pak Hirman menyebutkan untuk September ini semuanya pakai Sinopharm, tapi ada kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh Bu Kiki tadi, bahwa untuk Mirza misalnya, itu yang disarankan oleh dokter spesialis adalah Sinovac begitu. Apakah hal-hal semacam itu dimungkinkan nanti termasuk dalam pendataan yang dilakukan oleh Disdikpora, semacam itu? Ada rekomendasi dari dokter yang menyarankan untuk tidak memakai Sinopharm terus kemudian dialihkan ke Sinovac begitu. Apakah seperti itu dimungkinkan Pak dalam pelaksanaan yang di Disdikpora ini? Kalau sudah masuk ke kesehatan kita ikuti dokter. Ya. Kalau sudah masuk ke ranah kesehatan kita ikuti dokter. Tapi kemarin kita sudah memprioritaskan untuk yang DS, untuk yang Sinovac. Tapi untuk yang dokter kan Dinkes kita kan tahu perdaannya, tahuan itu kan yang sudah teknisnya kan udah, dan aman tidak itu juga sudah ke dokter ya. Artinya kalau kita sudah ikut dokter ya udah nggak usah khawatir aja lah, nggak usah khawatir. Jangan nanti teman-teman saya Sinopharm misal nggak mau itu jangan sakit, itu ikuti dokter aja. Ya, begitu Bu Kiki. Jadi kalau sudah ada rekomendasi dari dokter spesialis, Dinkes pun juga pasti akan mengikuti rekomendasi dari dokter bersangkutan itu. Jadi tidak mungkin diberikan Sinopharm juga ketika Mirza membutuhkannya Sinovac. Itu termasuk mungkin juga berlaku tidak khusus untuk kelompok rentan penyandang disabilitas, tapi juga untuk warga umum juga. Ini ada pertanyaan untuk Bu Kiki dari Ramadhani ya, saya bacakan saja walaupun ini ditulis untuk semuanya, di sini bisa baca. Ibu Kiki kalau menjaga kesehatan anak-anak penyandang fisik selama pandemi tipsnya apa saja? Mungkin maksudnya penyandang disabilitas DS ya. Tipsnya apa saja? Termasuk bagaimana menjaga mental mereka. Sementara kita kadang juga galau karena pandemi. Kita sendiri sebagai orang tua kan memang galau ya Bu Kiki ya. Kita sendiri harus menata hati untuk diri sendiri dulu baru mungkin yang ditanyakan seperti ini, karena orang tua biasanya juga galau ini harus bagaimana gitu di tengah kondisi pandemi yang tidak pernah dikira-kira sebelumnya begitu. Silakan Bu Kiki. Terima kasih Mbak Ramadhani. Ini tapi kayaknya pertanyaannya untuk penyandang fisik ya, maksudnya berarti Ya. Mungkin bukan DS ya, disabilitas fisik Bukan ya. DS ya. Tapi mungkin pengalaman Bu Kiki aja selama mendampingi Mirza begitu. Ya, terima kasih Mbak Ramadhani. Ini kayaknya mungkin pernah ketemu ya, tapi saya kok agak dikit lupa nama mungkin putranya atau apa ini, karena kok ingat Mirza masih suka BTS dan seterusnya, mungkin pernah jumpa nih. Mohon maaf kalau saya agak kelupaan nih. Ini untuk menjaga mentalnya pastinya nih, kalau bagi saya itu baik disabilitas fisik, intelektual ataupun yang tidak berdisabilitas itu kan
kunci utama itu komunikasi ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada Mirza itu adalah membangun komunikasi itu. Jadi komunikasi, topiknya apa? Oh, topiknya COVID. Nah, kita bicara tentang COVID itu. Nah, untuk Mirza itu kreatif, dia suka lihat YouTube, lihat TV, malah tadi lebih detail infonya ketika masuk dari rumah langsung no wash your hands. Oh, malah mengingatkan Bu Kiki ya. Karena, terus saya tanya dari mana dapat info dari ATS itu maksudnya STTV, dia itu penggemar STTV cuma nggak bisa lihat grup, dia melihatnya ATS, yaitu terus sampai dikasih tahu kalau selama pandemi harus makan buah, vitamin itu dia justru tahu. Nah gitu Mbak Ramadhani. Jadi ketika saya coba bangun komunikasi kok dia sudah paham. Nah jadi lebih mudah bagi saya waktu itu, sehingga dia sudah paham, harus tinggal di rumah. Nah memang bosen itu ya, makanya bangun tidur pasti COVID sudah selesai belum? Belum. Ada berkegiatan lagi sehari, tidur lagi pagi-pagi yang ditanyakan COVID sudah selesai belum gitu. Saya tanya emang kenapa nggak bisa naik sepeda keliling gitu. Nah kalau sudah dalam bosan seperti itu, ya sudah terpaksa ini walaupun kita orang kerja work from home ya pakai Zoom, berhenti dulu ya kita ikuti dia maunya apa, yuk ngapain sekarang kita. Misalnya mau lari-lari muter rumah pun ya dituruti gitu terus, atau menggambar, melukis, pokoknya yang dia suka. Yang belum dituruti itu dia mengajak make cake katanya, yuk buat roti. Nah saya kan juga nggak bisa buat roti, agak-agak ribet juga, jadi saya plesetkan, yuk kita lihat YouTube. Nah lihat YouTube itu macam-macam, berbagai macam kegiatan itu Mbak Ramadhani. Nah ternyata itu banyak membantu. Nah, kemudian pastinya ya kita orang beragama kembali ke agama masing-masing. Nah, itu terus yuk ngaji yang dia hafal kan cuma surat baca doa tidur gitu ya. Sudah berkali-kali dibaca ya sudah nggak masalah, dia merasa tenang. Terus kadang bilang pray Allah gitu, ya Allah COVID gone, COVID go katanya. Saya mau ketemu teman-teman gitu. Jadi nanti semangat lagi begitu sudah mulai bosan kita ini apa ya namanya, misalnya pesen makanan gitu dari luar, jadi kayak ada sesuatu yang baru macam itu kira-kira yang kami alami. Dan alhamdulillah dia paham, bahkan tadi sudah ngerti kita harus hari ini di rumah nggak ada buah, harus beli buah kata dia. Kenapa? COVID itu fruit katanya, makanya fruit. Amin. Nah, jadi malah dia yang ngajarin. Gitu. Malah Mirza yang ngasih rambu-rambu harian untuk Bu Kiki ini. Karena tiap hari kan dengar berita. Nah, dia sampai sudah tahu bahayanya COVID itu karena melihat, maaf ya waktu itu ada yang waktu India sangat heboh sekali, dia sampai bilang COVID dangerous, lots mati, makam, ya diceritakan seperti itu. Jadi akhirnya betul dia mau keluar itu nggak mau diajak, kita kadang-kadang bilang yuk kita ke mall yuk gitu, mau dangerous kata dia gitu. Ya jadi seperti itu kira-kira Mbak Ramadhani. Jadi ketika sudah down, nah itu kita coba bangkitkan. Nah masalah kita sendiri juga down ya. Maksudnya ya itu maksudnya begitu Bu, kita secara mental juga merasa terpukul begitu. Jadi itu saya ya hiburannya malah Mirza ini ketika sudah sama-sama jenuh setel musik tadi ya Mbak, BTS atau apa, joget bareng. Nah, sudah bahkan kita di video terus dilihat, jadi kayak seneng-seneng lah gitu di rumah gitu, jadi nyanyi, gambar, terus kadang-kadang gambar konyol-konyolan, puter-puter, ini gambar bola bukan, ini gambar tangan, nah kayak gitu. Jadi kita sangat kayak ikut bermain juga, ternyata mengobati kita juga dari kalau harus kerja lewat Zoom dan seterusnya itu bisa terobati lah gitu. Nah, memang khawatir pasti, saya sangat khawatir sekali karena tadi ya kondisi wong kita aja yang tidak berkebutuhan khusus mungkin bisa, apalagi Mirza kan masuk rentan ya. Jadi ya kami jaga betul jangan sampai ada di rumah ini yang kena gitu, karena ya harapannya tidak kena lah. Nanti kalau bisa sampai kena kan pasti akan lebih sulit bagi kita. Nah, kita jadi saling menjaga aja dalam keluarga itu.
Namanya saling mengingatkan, begitu dari luar rumah, protokolnya adalah semua barang tinggal di luar, masuk sudah bersih, begitu. Kira-kira jadi ya itulah untuk menjaga mental masing-masing ini yang kita sendiri juga anak kita. Seperti itu mungkin Mas Popon. Ya, kalau untuk fisik Bu tadi mungkin termasuk juga fisik ya Bu ya. Mirsa hobi olahraga tidak ini Mirsa? Apa olahraganya Mirsa? Sport? What kind of Sportnya sport do you like? jogging. Jogging? Oh, tidak bisa keluar rumah jadi tidak bisa jogging. Bisa jadi banyak sudah. Jogging, bike. Oke, ya itu tadi yang diminta. Iya. Apalagi dulu swim tapi pakai itu apa namanya sampai beli swim yang plastik itu loh, Oke, pakai balon ya Bu ya. ya itu salah satu Pakai, jaga dulu sudah jenuh Mm. beli yang plastik itu udah swim di rumah gitu. Iya. Tapi yang Oh, masih swim di rumah. Nah, ini mungkin alternatif untuk my Bu favorite Ramadan swim, ini. my favorite swim. Swim. My favorite shark. Oh, my favorite shark memang nggak ada shark di sini, nggak ada. Itu di laut. Kalau laut, my Oh, favorite. di laut. Oh, iya. Oh, Nah, hiu itu ya. Tidak ada hiu di rumah, ada di laut Mirsa. sama ride itu ya, ride sepeda. Baik. Oke. Tapi tetap ya Bu ya menjaga fisik dengan olahraga Mirsa. iya. Tadi Iya. maksudnya menggerakkan tubuh begitu. Kan ini turun banyak ini berat badannya. Karena olahraga. Ya Karena selain banyak gerak. olahraga juga banyak diet, ada diet makan itu kan, artinya Ya. kan dibilang harus banyak makan fruit, dia banyak makan buah, sehingga nasinya berkurang. Akhirnya karbohidrat berkurang ya. Ya, cuma muter-muter rumah aja, naik sepeda, nah itu yang terus jenuh. Kapan selesainya supaya bisa naik ke alun-alun, maksudnya gitu. Iya. Hampir setiap hari pertanyaannya kapan COVID berakhir ya. Setiap Segera bangun berakhir tidur, Mirsa. Jaga kesehatan nanti COVID akan segera berakhir. Kita semua juga berdoa ya. amin. Berdoa, semua yang ada di sini juga berdoa semoga COVID lekas hilang. Bangun tidur sudah tidak ada COVID lagi. Kita juga pengen begitu. Barangkali ada lagi dari partisipan yang hendak bertanya atau menyampaikan sesuatu. Silahkan raise hand. Mohon bertanya, Bapak. Mbak Lutfi Fatmawati. Iya. Ya, silahkan Mbak Lutfi. Ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fatmawati, orang tua dari Petrunada Selma Sabrina, anak Down syndrome. Dia sekolah di SLB Pembina, Pak. Tapi sekarang alhamdulillah tahun ini keterima di UIN lewat jalur difabel. Luar biasa. Saya juga sebagai guru atau pengajar di salah satu SLB di Bantul, di SLB Darwa Bakti Piyungan. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Pak Hirman, siswa kami itu kan yang usia di atas 13 tahun itu ada sekitar 29 anak. Kebetulan yang sudah vaksin itu ada sekitar 22. Jadi ada anak 7 atau 8 anak yang belum bisa vaksin. Itu dengan alasan ada yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Terus ada alasan kesehatan karena dia sering kejang sehingga orang tuanya itu kurang kurang mengizinkan lah kalau diikutkan vaksin. Nah, sementara untuk syarat pembelajaran tatap muka ke depan itu kan dengan syarat guru dan siswa itu semuanya harus sudah vaksin. Nah, dalam untuk Halo, Mbak Lutfi. Halo, terputus ya. Sementara anak kami itu ada yang belum vaksin karena alasan tadi
Ada juga yang alasan karena orang tuanya nggak mau ngantar lah, ya macam-macam lah orang tua kan seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena memang sebagian besar dari orang tua itu sudah menanyakan beberapa kali, bertanya kapan masuknya seperti itu. Nah, dalam menyikapi kebijakan seperti itu, bagaimana langkah kami sebaiknya untuk kedepannya? Tuh, mungkin sebelumnya itu saja. Nanti bisa Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 7 sampai 8 anak belum divaksin. Ada yang alasannya orang tua tidak mau mengantar ini Pak Hirman. Macam-macam alasannya. Ini Pak ke Pak Hirman pertanyaannya ya. Termasuk banyak desakan ke guru. Mungkin bukan desakan ya, tapi lebih lebih pantasnya disebut pertanyaan, tapi itu pertanyaan yang mendesak karena kapan masuknya itu kan menjadi teror setiap hari untuk guru juga, karena bagaimanapun pengambil kebijakannya dari Disdikpora kalau SLB ini. Seperti kita tahu kalau SLB sepertinya di akhir-akhir ya Pak ya, untuk uji coba juga tidak dimasukkan untuk awal Oktober besok ya Pak ya, kalau tidak salah untuk SLB ya, pertemuan tatap mukanya. Silakan Pak Hirman menjawab pertanyaan Ibu Lutfi tadi. Terima kasih Bu Lutfi. Pertama, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ketidakbolehan vaksin anak karena orang tua itu karena apa? Kalau karena kurang paham, itu Bapak Ibu guru memahamkan untuk percepatan vaksin ini dan menangkal berita-berita yang hoax. Nah, yang kedua, kalau itu keyakinan, itu kita pelan-pelan, sehingga nanti tidak salah sasaran kita untuk menyampaikan vaksin ini. Kemudian untuk yang syarat ke sekolah, itu tentunya dengan kami mensyaratkan itu, tetapi kalaupun tidak itu ada alasan-alasan tertentu. Kalau alasannya kesehatan ya, itu ke dokter. Jadi nanti misalnya ibunya atau bapaknya tidak boleh, tapi karena kesehatan itu harus ada surat dari dokter tertulis gitu. Karena ini. Hingga nanti kalau itu ya kita boleh masuk, tapi dengan catatan nanti kesehatan dari dokter itu ada surat keterangan dari dokter gitu. Jadi walaupun syarat kami seperti itu, tapi nanti kalau ada kalau dari pihak kesehatan dokter belum mengizinkan untuk divaksin ya jangan. Karena apa? Karena kemarin juga ada informasi masuk ke kami, Mas Popon, ada yang divaksin terus sakit. Karena apa? Karena ternyata tidak mengindahkan dokter itu. Itu yang kita inginkan itu ya. Jadi itu. Kemudian kami juga pesan sama ini Mas Popon dan rekan-rekan Harjo ya, untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang vaksin, jadi membantu kami dalam percepatan vaksin ini dalam media-media itu. Oh iya Pak. Iya. Siap Pak. Iya, jadi pesannya itu di media juga, oh begini vaksin ini. Jadi semakin untuk menangkal hal yang hoax itu, dan dari informasi dari media itu juga mengerucut di dalam percepatan vaksin khususnya di Yogyakarta ini. Itu jadi saya ulangi, kalau itu alasannya kesehatan, oke, kita terima. Tapi kalau alasannya dari orang tua belum begitu paham, kita guru menjelaskan. Kalau alasannya itu keyakinan, ya kita harus pelan-pelan. Itu Mas Bapak. Ya Pak Hirman, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Fatmawati. Artinya alasan kesehatan tadi memang menjadi wajib ya, ketika kendalanya adalah memang harus ada rekomendasi dari dokter, itu demi keamanan juga penerima vaksinasi gitu. Saya kira itu tadi yang juga diusulkan oleh Bu Gigi ya. Apakah tidak sebaiknya memang itu satu paket kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, karena itu tidak banyak sebenarnya ya Bu ya untuk yang kondisi-kondisi tertentu itu. Misalnya yang memang dia butuh untuk mendapatkan pemeriksaan screening, karena kalau screening itu kalau kita lihat memang tidak begitu detail gitu, dia tidak mempelajari rekor rekam medisnya gitu. Kalau dokter kan mungkin punya riwayat medisnya si orang bersangkutan, itu akan lebih komprehensif. Mungkin yang dimaksud Bu Sri seperti itu gitu.
Barangkali ada lagi pertanyaan selain Bu Fatmawati di chat. Tidak ada pertanyaan. Atau ada hal yang mau disampaikan Pak Hirman, bagaimana cara berkomunikasi secara pelan-pelan tadi Pak, pendekatan komunikasi bagi mungkin orang tua yang terlanjur meyakini informasi yang tidak benar gitu, misalnya hoax. Kalau Pak Hirman bisa yakinlah untuk Harian Jogja kami jarang sekali Pak memberitakan soal KIPI yang ngeri-ngeri Pak, nggak pernah Pak. Karena di Jogja nggak ada Pak KIPI yang ngeri-ngeri begitu Pak. Jadi ya biasa cuma pusing-pusing, mual itu kan itu memang catatan resmi ya. Kami ambil informasi dari catatan resmi Pak. Jadi kalau memang eh, kabar dari KIPI itu memang hanya mual pusing ya itu yang kami tulis gitu. Tapi alhamdulillah di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak ada KIPI yang begitu parah begitu, yang sampai naudzubillah min dzalik mungkin sampai kehilangan nyawa begitu Pak. Ya, itu untungnya yang selama ini berita yang kami sampaikan ke publik ini berdasarkan sumber-sumber resmi dari tim yang ada di lapangan gitu. Ya, terima kasih untuk yang itu orang tua yang belum mengizinkan, yang tadi mungkin keyakinan itu. Ada suatu sekolah di Yogyakarta ini dulu belum boleh oleh kepala sekolahnya atau apa, kemudian Kepala sekolahnya Pak ini Pak yang tidak membolehkan. Apa itu menurut informasi kepala sekolahnya itu belum boleh sama orang Oh tuanya. oke, ya. Jadi kami sarankan kita bersama-sama dengan lingkungan kemudian gitu. Kalau misalnya orang tuanya itu misalnya apalah perguruan apa itu kita nembusnya di atasnya. Jadi misalnya kalau sapu hitam, sapu coklat itu satu coklatnya yang menasihati itu. Jadi di atasnya orang tua itu, karena itu kan kalau dari sejajar itu biasanya tidak bisa menerima gitu. Jadi di atas level di atasnya kita bisa. Dan akhirnya satu sekolah yang tadinya itu belum bersedia akhirnya bersedia lewat cara-cara itu gitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk mempercepat vaksin ini. Kemudian yang kedua itu tentang pengisian screening yang harus jujur. Pertanyaannya itu harus dijawab dengan jujur, betul. Karena apa? Kalau tidak itu nanti juga efeknya ke peserta vaksin, gitu ya, vaksin. Kemarin yang di drive-thru itu juga tidak langsung betul-betul, tapi diisi online itu kan kejujuran betul itu. Nah, sehingga untuk itu dua prinsip itu, pertama itu kejujuran dalam mengisi data kesehatan, yang kedua itu kita harus percaya bahwa vaksinasi itu bukan hal yang membuat kita itu menjadi lemah atau sebalik-baliknya, itu jangan gitu. Karena ini usaha kita semuanya. Gitu. Dan kalau masih belum ada yang belum mau, itu kita berusaha tidak lewat satu jalur, beberapa jalur keluarga, jalur lingkungan atau di atasnya, tingkat-tingkat di atasnya itu alhamdulillah kok berhasil begitu Mas. Oke, jadi ada strategi komunikasi khusus yang harus ditempuh untuk sekolah-sekolah yang mungkin menghadapi orang tua yang kadung percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar. Itu mungkin tadi tipsnya dari Pak Hirman adalah mengundang komunikator yang dia punya level lebih tinggi secara pengetahuan, mungkin sekalian ahli vaksinulog mungkin malah mungkin jadi bisa. Itu bisa diundang atau pokoknya dengan pengetahuan yang lebih dari orang tua itu pastinya diharapkan itu bisa lebih dipercaya daripada keyakinan yang terbentuk dari mengonsumsi informasi dari luar begitu. Itu tips dari Pak Hirman begitu. Jadi mungkin saya akan menyarikan 3 hal yang disampaikan Pak Hirman, bahwa untuk alasan kesehatan sebaiknya dibawa ke dokter terlebih dahulu, dan sebelum vaksinasi alangkah lebih baiknya membawa surat
dokter secara tertulis ya rekomendasinya apa, seperti ya tadi yang disampaikan Bu Gigi, ada rekomendasi untuk tidak menggunakan Sinovac tapi memakai Sinovac, salah satunya seperti itu. Terus kemudian untuk alasan keyakinan tadi ada tipsnya, harus dilakukan pendekatan komunikasi. Salah satu tipsnya adalah mendatangkan komunikator dengan level pengetahuannya lebih tinggi agar orang tua bisa secara pelan-pelan diubah keyakinannya. Kemudian yang terpenting adalah ketika screening pra-vaksinasi itu harus mengisi kondisi kesehatan secara jujur, karena itu yang paling penting, karena ini adalah masalah keselamatan. Ketika kita tidak menjawab jujur ini efeknya adalah pada keselamatan gitu. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan oleh partisipan di sini atau mau ditanyakan, bisa raise hand atau menuliskan di fitur chat. Kalau tidak ada, barangkali bisa dicukupkan untuk talkshow pada siang hari ini. Terima kasih partisipan semua yang sudah turut aktif dalam talkshow siang hari ini. Terima kasih pada Pak Hirman yang memberikan tips-tipsnya kepada orang tua dan juga guru-guru SLB di sini. Terus kemudian Bu Kiki, terima kasih sudah menyediakan waktunya bersama Mirsa. Halo Mirsa, terima kasih sekali sudah bergabung. Semangat selalu. Terima kasih. Kita berdoa segera hilang COVID-nya, kita bisa bersepeda bersama lagi di luar sampai ke alun-alun ya Mirsa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber semua, Mirsa dan partisipan. Dengan begini talkshow kesetaraan vaksinasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas bisa dicukupkan sampai di sini. Saya Popon undur diri sampai ketemu di talkshow kesempatan yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, salam bebas COVID. Terima kasih Pak Irman. Assalamualaikum.